Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati. Melalui kesempatan pada siang hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas kasih anugerah pertolongan perkenan Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami hendak menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa memohon Roh Kudus untuk hadir dan memberikan kami arah pengertian untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Hari ini kita akan belajar di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita di bawah satu tema, yaitu Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang memiliki masalah yang berbeda dan bentuk bobot masalah pun berbeda. Orang yang kita mengharapkan untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan pun berbeda. Namun ketika kita mengandalkan kemampuan orang lain untuk menyelesaikan sebuah persoalan, maka saya mau kasih tahu bahwa tidak pernah terhentinya masalah itu kita temui dalam kehidupan kita. Siang hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 6, 45-52 dengan sorotan tema Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh para murid-muridnya sebagaimana diceritakan dalam Markus pasal 6, 45-52. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Di sana kita temui ada 3 masalah. Masalah yang pertama adalah masalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ketika Yesus hadir, maka Yesus menyelesaikannya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan, bahkan tersisa 12 bakul. Masalah yang kedua adalah masalah kebutuhan rohani. Ketika Yesus khotbah di bukit, maka masalah itu telah terselesai. Satu masalah yang sedang dihadapi oleh murid-murid yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan adalah masalah keselamatan di dalam perjalanan. Apa Tuhan Yesus peduli? Yesus peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh para murid-murid. Dan Yesus juga peduli terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, hadirin saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus sangat peduli terhadap masalah kita. Ada 3 hal yang penting yang kita akan belajar bersama di siang hari ini. Yaitu yang pertama, Yesus melihat, Yesus datang, dan Yesus naik. Artinya naik ke dalam perahu. Yang pertama, Yesus melihat. Di dalam ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yesus melihat dari jarak yang jauh. Kalau saya lihat di kamus itu di danau yang sedang mereka tempuh itu, ada kurang lebih jaraknya itu 11 km. Alkitab menggambarkan bahwa mereka sedang berada dalam pertengahan danau itu. Berarti perkiraan saya bahwa mereka sudah jauh kurang lebih 6 km dari Yesus berada. Tapi kenapa Yesus bisa melihat? Mereka sedang berupaya untuk menyelesaikan persoalan. Yesus ada di sana. Demikian pun kehidupan kita sekalian. Ada masalah, Yesus pasti tahu. Yesus tahu apa yang menjadi persoalan bagi kita. Kita tidak perlu mengandalkan orang lain, tapi mari kita mengandalkan Yesus. Sebagaimana Yesus melihat murid-murid yang sedang mereka dayung dengan susah payah, tapi dia datang. Dia melihat mereka sedang ada dalam persoalan yang besar. Yang kedua adalah dia datang untuk melihat mereka. Yesus datang dalam Markus 6 ayat 48. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Danau sudah sering dilewati oleh murid-murid ini. Berarti mereka paham bahwa kalau ada angin, bagaimana caranya kita mendarat, bagaimana caranya kita harus keluar dari masalah ini. Tapi ketika mereka sedang mengalami persoalan angin sakal pada malam itu, tidak ada satupun yang bisa membuat mereka untuk tenang dan mereka bisa sampai ke darat. Bapak bayangin, mereka orang nelayan asing, tapi ketika berada di situasi itu, mereka tidak dapat menyelesaikan persoalannya. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan datang memberikan keselamatan bagi dia, bagi mereka. Saya percaya hal yang sama pula ketika kita dalam persoalan.
Dia hadir, dia datang. Saya percaya ketika dia datang, persoalan seberat apapun, bersama Yesus, masalah akan terselesaikan dengan penuh sukacita. Yang ketiga adalah Yesus naik. Dalam Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Ketika Yesus ada, ketika Yesus bersama dengan mereka di atas perahu, kata firman Tuhan bahwa angin pun reda, masalah pun terselesai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada masalah, maka jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Ketika ada persoalan, jangan kita mengandalkan kebolehan kita. Ketika kita berada dalam suatu situasi, jangan mengandalkan potensi kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan siapapun. Tapi mari bawa persoalan itu kepada Tuhan. Kita bawa di kaki Tuhan. Kita menyampaikan kepada Tuhan bahwa inilah hidupku, inilah masalahku. Saya terlampau percaya peristiwa yang dihadapi oleh para murid-murid di tengah laut, peristiwa yang sama pula akan menjadi bagian bagi saya dan saudara. Kuncinya adalah kita mau bawa persoalan ini kepada Tuhan. Kita menyampaikan, Tuhan ini hidupku, ini rumah tanggaku, ini keluargaku, ini masalahku. Kita bawa di kaki Tuhan. Murid-murid yang begitu jauh, Yesus melihat mereka. Dia datang kepada mereka. Dia bersama-sama dengan mereka. Kehidupan kita bagikan perahu yang sedang kita menaungi dunia ini. Kalau kita membutuhkan Yesus, saya mau kasih tahu hari ini, undang dia hadir. Ketika dia hadir, persoalan pun selesai. Ketika dia datang, maka saya terlampau percaya bahwa persoalan seberat apapun akan diselesaikan dengan penuh damai dan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya terlampau percaya hari ini kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada siang hari ini. Kami berdoa, Tuhan mari tuliskan dan sabdakan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, pribadi kami, rumah tangga nikah kami. Sehingga dimanapun kami pergi berada, kami percaya bahwa Tuhan melihat kami. Tuhan datang dan Tuhan hidup bersama-sama dengan kami. Seberat apapun persoalan, pasti selesai dengan penuh damai dan sukacita. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman. Gloria, haleluya, amin.